Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Hari ini kita akan belajar tema 4A, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu semoga diberikan kepahaman dalam belajar hari ini. Kita sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha kita mulai ya. Silahkan kalian buka buku tema 4A subtema 3 di halaman 79. Disimak ya. Oke, sekarang kita masuk subtema 3, bersyukur atas keberagaman di pembelajaran pertama. Sebelumnya, kita sudah belajar berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, yang diantaranya suku, rumah adat, pakaian adat, kesenian, dan yang lainnya. Hari ini kita belajar tentang makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Contoh makanan khas bangsa Indonesia yaitu yang pertama ada papeda, berasal dari Papua, kerak telur dari DKI Jakarta. Ini tuh ada juga gado-gado dari DKI Jakarta, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, empek-empek Sumatera Selatan, rendang Sumatera Barat, nasi pudut Kalimantan Selatan. Itu adalah beberapa contoh makanan khas tradisional dari Indonesia. Masih banyak yang lainnya ya, soleh-soleha. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selain dari teks, kita juga bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak. Nah, sekarang kalian silakan baca teks di halaman 81 Kue Mochi khas Sukabumi. Lalu temukan gagasan pokok dan pendukungnya ya. Selain kita belajar makanan khas tradisional bangsa Indonesia dan gagasan pokok beserta pendukungnya, kita akan belajar pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan dinding yang keras, contohnya seperti dinding semen, logam, kaca, atau seng, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pemantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Kedua, bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, gas, dan cair. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan di dalam air. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contohnya, suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan, seperti gedung bioskop, ruang pertemuan, studio musik, dan yang lainnya. Oke, soleh-soleha, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga soleh-soleha dapat memahaminya dengan baik. Walaupun kita masih belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.